Welcome to my channel. Halo, selamat datang di channel Bung Harpa. Salam sehat juga dan masih soal timnas. Saat ini berarti masuk hari Jumat ya, tanggal 14 Maret. Jadi 6 hari lagi nggak terasa. Seperti yang gue bilang, waktu November rasanya masih lama, masih nanti bulan Maret, masih 4 bulan lagi. Tiba-tiba nanti nggak kerasa. Ini udah nggak sampai seminggu lagi kita akan menjalani pertandingan yang sangat penting, di mana Indonesia akan menghadapi Australia. Tentunya tanggal 20 Maret di Sydney Football Stadium di Sydney. Nah, saat ini gue sudah di benua yang sama dengan stadionnya, tapi di kota yang berbeda. Ini terbentang jarak, katanya kalau naik kereta itu 4 hari dari kota yang saat ini gue diami, yaitu Perth ke Sydney. Nah, gue ada di Perth, baru saja mendarat hari Kamis ya, hari Kamis. Sekitar mungkin jam 6 sore atau 6.45 sore waktu Indonesia Barat. Ada acara juga, dan tentunya sebelum nanti kita ke sana, ke Sydney, di Perth ini gue kebetulan sudah mendapatkan akses, sudah granted, akan bisa langsung mengcover ya pertandingan yang melibatkan sebuah klub, Brisbane Roar, yang tentunya siapa lagi kalau bukan di sana ada Raphael Strijk, ya Raphael Strijk atau Raphael Strijk, baca seperti itu ya, yang akan menghadapi Perth Glory hari Sabtu, tanggal 15 Maret 2025. Nanti kita akan mudah-mudahan bisa dapat interviewnya langsung, karena sudah confirm nih nama Raphael Strijk masuk ke dalam squad yang akan dibawa Patrick Kluivert ke Sydney. Jadi kita akan lihat nanti, ya mudah-mudahan dia dimainkan, karena memang dia udah confirm juga dipanggil di dalam squad yang menghadapi Perth Glory, dan mudah-mudahan dia dapat minute play. Kalau mungkin starter kayaknya kemungkinannya kecil, karena memang dia sedang struggling untuk mendapatkan tempat utama. Tapi yang pasti kita berharap walaupun dia di bangku cadangan nanti dimainkan, doesn't matter 5 menit, 10 menit, 15 menit atau berapapun, supaya kita bisa melihat penampilannya. Dan yang terpenting adalah supaya dia ada pemanasannya dulu sebelum nanti akan terbang ke ke Sydney, menghadapi Australia. Itu juga kita nggak tahu apakah dia ditampilkan oleh Patrick Kluivert atau enggak. Yang pasti kita akan nanti interview langsung, mudah-mudahan juga nggak ada masalah. Gue akan nunggu dia di mix zone, dan teman-teman dari Garuda Australia juga kabarnya akan menyambut mereka di pintu keluar. Ya mungkin akan memberikan semangat dan lain-lain. Ini salah satu upaya juga dari supporter untuk memberikan semangat kepada Raphael Strijk, supaya dia ya terlepas dari nanti ditampilkan sebagai starter atau enggak, supaya dia nanti tetap punya rasa kepercayaan diri yang tinggi dalam upaya untuk mencuri 1 poin dari lawatannya ke Sydney. Nah, terkait juga dengan pemain yang sudah diumumkan, karena kita tahu trio Enjoy ini, Emil Audero, Dean James dan juga Joe Pelupessy sudah aman, sudah pindah federasi juga, dan berita itu keluar saat gua mau boarding di Bandara Soekarno-Hatta, sekitar mungkin 1 jam ya sebelum pesawat take off, dan gue langsung bikin videonya buat teman-teman semua. Dan terima kasih untuk untuk apresiasi dan juga respon kalian, sangat luar biasa. Dan tentunya banyak yang bertanya-tanya juga, Bang, ini kok yang dibawa banyak nih segala macam, 30 pemain. Nah, tadi lagi di mobil kebetulan, nanti gue akan share fotonya juga. Gue dijemput sama teman-teman dari Garuda Australia dan juga sama Matias ya. Matias dari cowok Prancis juga ada. Nanti gue share fotonya. Jadi kita seru-seruan lah pokoknya semua yang mendukung tim nasional Merah Putih. Nah, di situ kita di mobil diskusi soal ini kok yang dibawa banyak banget nih. Nah, ini diskusi yang sangat menarik. Ini kenapa gue sukanya ngobrolin bola itu? Kenapa? Karena kadang-kadang dapat insight juga dari semua orang, dari siapa aja gitu. Jadi kesimpulannya, kalau menurut diskusi kita, Patrick Kluivert dan kawan-kawan meminta untuk membawa sebanyak mungkin pemain, tentunya sebanyak mungkin yang wajar ya. Kalau 100 pemain repot juga ntar biaya makannya, transportasinya, sama hotelnya mahal, mungkin ada keterbatasan itu juga. Jadi 30 pemain ini kabarnya, ini menurut informasi, juga akan diboyong ke Sydney. Ya tentu ada yang rombongan dari Jakarta, dari pemain-pemain Liga 1, ada juga yang ya masing-masing nih, ada Martin Paes dari Texas, kemudian yang Pratama Arhan dari Thailand, kemudian dari siapa lagi, bahkan ya itu tadi Raphael Strijk dari Perth, dan yang lain-lain dari Eropa. Tujuannya apa? Untuk menjalani TC Mini. Nah, ini dia. Walaupun mungkin mereka akan bertemu, mungkin full complete-nya mungkin H-2, H-3 lah paling cepat. Ya, tapi kan lumayan gitu loh. Jadi
kayak misalnya contoh ya Muhammad Ferrari, ya kan, yang bukan pilihan utama. Kemudian juga Hoki Caraka mungkin, ya kan, atau mungkin Septian Bagaskara. Ini kan nama-nama yang katakanlah tidak masuk dalam skuad utama, tapi sengaja dibawa apa? Supaya nih mereka juga punya pengalaman untuk bertemu atau blending dalam sesi latihan dengan teman-teman yang lainnya, dan biar mereka juga lebih percaya diri, ya paling nggak mereka merasakan juga bagaimana tampil away menghadapi Australia untuk memberikan mereka pengalaman lah dan juga rasa kepercayaan diri. Jadi ini adalah golden time yang memang coba dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert, karena semenjak penunjukan dari Patrick Kluivert tanggal 12 Januari itu kita sama sekali tidak ada TC, nggak ada international break dan lain-lain. Bahkan dari November sebelumnya. Jadi sebenarnya jadi ada 4 bulan. Sementara kalau kita mau lihat sedikit mengintip Bahrain itu mereka ada di bulan Desember kalau nggak salah ya, atau Januari, mereka ada competitiveness competition ketika ada digulirkan Gulf Cup. Bahkan di sana kita semua tahu Bahrain itu keluar sebagai juara setelah mengalahkan Kuwait ataupun Uni Emirat Arab, gue lupa, mohon maaf. Yang pasti mereka ada competitiveness game. Jadi mereka ada masa di mana ketika kita tidak ada satupun pemain yang berkumpul untuk main bareng dan seterusnya, tapi mereka ada momen di mana mereka bisa berkumpul, pemain-pemain utama mereka, dan tampil dalam sebuah kompetisi yang kompetitif. Ini yang menjadi kelebihan mereka, sementara kita nggak punya. That's why makanya mungkin menurut gua dan diskusi dengan teman-teman, mereka sengaja dibawa untuk itu tadi, untuk melakukan aklimatisasi, membiasakan mengenal satu sama lain, termasuk juga Ragnar dan Justin Hubner yang sejatinya mengantongi atau dihukum, bukan dihukum ya, tidak bisa tampil lah nanti lawan Australia. Ragnar karena akumulasi kartu kuning, kemudian Justin Hubner karena kartu merah saat menghadapi Saudi, sehingga mereka juga walaupun demikian tetap dibawa, yaitu tadi untuk aklimatisasi, karena lawan Bahrain nanti Hubner sangat mungkin untuk ditampilkan sebagai starter. Demikian juga Ragnar bahkan yang kita tahu juga sempat mencetak gol ke-1 atau kedua ya saat menghadapi Bahrain di Bahrain. Jadi intinya Patrick Kluivert membawa sebanyak mungkin pemain ke Sydney tentunya untuk itu tadi ya, supaya memperkenalkan satu sama lain, dan juga pastinya ingin mengimplementasikan, mendeliver ya strategi yang mungkin sudah mereka persiapkan agar bisa dijalankan oleh para pemain dengan sebaik-baiknya. Nah, kira-kira seperti itu aja teman-teman, update dari gue soal tim nasional Indonesia. Jadi pindah federasi udah beres, kemudian juga pemain yang akan diberangkatkan juga kita sudah tahu, udah diumumkan 30 pemain yang dipanggil oleh timnas, dan tentunya kita ketinggalan menunggu waktu juga para pemain itu untuk segera berkumpul. Mudah-mudahan gak ada masalah, karena ada beberapa pemain yang masih tampil sampai tanggal 16. Salah satunya adalah Jay Itzes ya, tanggal 16 itu dia main kalau nggak salah Venezia menghadapi Napoli. Itu jadi agak lumayan challenging juga ya untuk dia bisa sampai ke Sydney, karena penerbangannya mungkin memakan waktu 20 jam lebih, dan setelah sampai kan dia harus recovery dulu tanggal 17 paling cepat, mungkin bahkan tanggal 18 pagi. Jadi semuanya berkejaran dengan waktu. Ya semoga persiapan ini berlangsung dengan baik dan kita bisa ya mencuri 1 poin. Ya kalau untuk menang bukan yang nggak mau, tapi kelihatannya tidak mudah. Tapi siapa tahu. Tapi at least yang penting kita kalau bisa bawa 1 poin, give the best, dan kemudian kita akan menyambut Bahrain selang 5 hari di Gelora Bung Karno. Nah, sebelum gue tutup, jadi pantau terus ya channel Bung Harpa, karena besok dan lusa, atau lebih tepatnya hari Jumat dan Sabtu berturut-turut kita akan melihat persiapan dari Rafael Struijk dalam menghadapi Perth Glory, dan tentunya setelah ini gue juga akan terbang ke Sydney bersama dengan rombongan, bersama dengan Garuda Australia dan juga Matias dan lain-lain, untuk kita persiapan dalam menyambut tim nasional Indonesia menghadapi Australia. Dan mudah-mudahan juga kita bisa menyambut mereka di bandara, yang tentunya tidak lain juga bukan dan hanya memberikan mereka semangat, memberikan mereka motivasi, dan memberitahukan message kepada mereka bahwa mereka tidak sendiri ya, walaupun mereka jauh di negeri orang dan akan menghadapi salah satu klub yang sangat kuat yang menjadi langganan Piala Dunia juga, tim keurutan keempat terkuat di Asia, tapi ada fans yang mendukung bahkan menyambut mereka di bandara. Dan bahkan dari informasi terakhir ada 3.250 tiket yang sudah terjual. Mungkin dikurangi 100, 200, 300 orang yang bermasalah dengan visa, gue nggak tahu. Tapi juga ada yang lain, mungkin dari Sydney yang memang sudah domisili di sana, mereka akan datang juga, biasa last minute ya, kita nggak tahu. Mudah-mudahan sesuai dengan jargon dari Garuda Australia, Garuda kandang kita itu bisa membuat semangat dari
Calvin Verong dan kawan-kawan dalam menghadapi Socorus. Alright teman-teman semua, jangan sampai kalian gak nyalakan loncengnya, pantau terus channel Bung Harpa, supaya kalau ada update video yang jamnya kayak gini random, ya kalian tidak ketinggalan. Alright teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak, dan buat kalian yang puasa semoga dimudahkan sampai dengan hari kemenangan nanti. Thank you again dan adios.